Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran matematika kelas 8. Hari ini kita akan belajar mengenai lingkaran pada bab 7 melanjutkan minggu kemarin. Kita hari ini akan membahas mengenai mengenal dan menentukan garis singgung lingkaran. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jangan lupa disiapkan alat tulisnya ya anak-anak. Tujuan pembelajaran pada hari ini, kita akan membahas mengenal garis singgung lingkaran dan menentukan garis singgung lingkaran. Pada garis singgung lingkaran ini ada dua, yaitu garis singgung persekutuan dalam dan garis singgung persekutuan luar. Sebelum kita membahas lebih jauh, apa sih garis singgung itu? Coba perhatikan gambar berikut. Nah, ini adalah rantai dari sepeda ontel. Apa yang kalian pikirkan garis singgung dengan rantai sepeda ontel ini? Mari kita bahas bersama. Sepeda mempunyai rantai penggerak roda dan gir sepeda. Tahu gir ya? Nah, ini adalah gir sepeda. Rantai penggerak roda bersinggungan dengan gir depan dan gir belakang sepeda. Gir depan dan gir belakang. Rantai penggerak roda dan gir berfungsi untuk melanjutkan putaran roda gigi depan ke roda gigi belakang sehingga roda belakang berputar. Setelah memahami ilustrasi pada rantai sepeda ontel tersebut, kita akan membahas pengertian dari garis singgung. Garis singgung lingkaran adalah garis yang memotong lingkaran di suatu titik. Coba diperhatikan, di sini ada lingkaran P ya. Ibu membuat garis K. Nah, di sini garis K memotong di satu titik, yaitu di titik A pada lingkaran P. Maka garis K ini disebut dengan garis singgung. Sekarang coba perhatikan lingkaran Q. Ibu membuat garis lagi L. Nah, garis L ini ya bukan termasuk garis singgung karena apa? Dia memotong di dua titik. Yang pertama yaitu titik B dan yang kedua adalah titik C. Maka garis L ini bukan garis singgung. Garis singgung lingkaran tegak lurus dengan diameter atau jari-jari lingkaran. Sifat-sifat garis singgung lingkaran. Yang pertama, garis singgung lingkaran memotong lingkaran di satu titik ya. Seperti tadi yang dikatakan, garis singgung lingkaran memotong di satu titik. Sifat yang kedua, garis singgung lingkaran tegak lurus dengan jari-jari lingkaran yang melalui titik singgung. Garis singgung lingkaran tegak lurus dengan jari-jari ya. Ini ditandai dengan tanda sudut siku-siku. Artinya jari-jari dan garis singgung ini tegak lurus. Selanjutnya kita bahas garis singgung persekutuan luar. Ibu mempunyai lingkaran P dan lingkaran Q, di mana ibu lukis sebuah garis singgung persekutuan luar. Dia berpotongan di titik F pada lingkaran P dan berpotongan di titik H pada lingkaran Q. Maka garis singgungnya di sini adalah FH. FH ini termasuk garis singgung. Ada jari-jari R1 untuk jari-jari lingkaran dari lingkaran P dan R2 untuk jari-jari lingkaran Q. Masih ingat tadi sifatnya bahwa jari-jari dan garis singgung itu selalu tegak lurus. Jadi kita tandai seperti ini ya. Kemudian titik P dan titik I ya, dua pusat dari lingkaran ini jika dihubungkan itu
disingkat dengan D atau disimbolkan dengan D kecil. Nah, FH ini termasuk garis singgung. Nah, sekarang kita buat sebuah garis yang mana garis ini ya, garis SQ ini sejajar dengan garis FH. Panjang dan jaraknya sama. Fungsinya apa? Nah, coba disimak selanjutnya. Jari-jari dari lingkaran P di sini ada R1 atau FP itu panjangnya adalah R1, maka panjang dari SP adalah R1 min R2. Kok bisa seperti itu ya? Coba diperhatikan, garis yang berwarna kuning ini adalah R1 ya. Kalau kita mencari bagian yang berwarna hijau ini, maka R1 dikurangi dengan panjang dari R2. Maka di sini panjang PS adalah R1 dikurangi R2. Nah, untuk mencari garis singgung lingkaran bersekutu luar atau kita di sini sebut dengan garis FH, kita akan manfaatkan teorema Pitagoras yang sudah kita pelajari di minggu-minggu lalu. Sekarang coba diperhatikan. Bila di sini tegak lurus, maka sudut depannya juga ikut tegak lurus. Nah, coba diperhatikan segitiga yang berwarna hijau. Ya, ini termasuk segitiga siku-siku. Maka, akankah berlaku teorema Pitagoras? Ya, benar sekali. Segitiga ini berlaku teorema Pitagoras karena salah satu sudutnya termasuk sudut siku-siku. Oke. Rumus garis singgung persekutuan luar dua lingkaran, kita perhatikan lagi di segitiga yang berwarna hijau ya, kita akan mencari panjang SQ karena di sini panjang SQ sama dengan panjang dari FH. SQ ya, SQ ini bukan termasuk sisi terpanjang. Sisi terpanjang dari segitiga ini yang mana? Yang berwarna merah, yaitu PQ. Maka karena yang ditanya bukan garis miring, maka ya SQ di sini sama dengan akar dari PQ pangkat 2 dikurangi dengan mana? Yang bertanda hijau ini, R1 min R2 pangkat 2. Nah, karena di sini tadi kita mencari SQ atau bisa kita simpulkan untuk mencari FH-nya adalah D pangkat 2 dikurangi R1 dikurangi R2 dipangkatkan 2. Ini bukan pangkat ya, mohon maaf ada kesalahan. Ini adalah jari-jari yang pertama dikurangi jari-jari yang kedua. Nah, coba diingat di sini adalah SQ itu panjangnya sama dengan FH. Jadi meskipun kita memakai rumus yang pertama atau rumus yang kedua, nanti hasilnya pasti sama. Sampai di sini bisa dipahami? Selanjutnya, garis singgung persekutuan dalam. Sama seperti tadi, ada lingkaran P dan ada lingkaran Q. Ibu lukis garis persekutuan dalam itu berada di mana? Nah, berada di sini. Dia berpotongan dengan titik R dan titik S. Jadi garis singgungnya bernama RS. Jari-jari yang pertama di lingkaran P ada R1 dan ada R2 untuk jari-jari dari lingkaran Q. Kita lukis dari titik pusat P ke titik pusat Q, ini adalah D ya. Kemudian RS kita duplikatkan menjadi TQ, di mana panjang TQ dan RS ini sama, jaraknya pun juga sama. Berarti di sini ya itu sejajar dengan R2. Kita tandai hijau. Nah, berarti di sini panjang PT itu adalah R1 ditambah R2. Masih diingat antara garis singgung dan jari-jari itu
tegak lurus. Di sini Ibu simbolkan dengan tanda seperti ini yang artinya tegak lurus atau sudut besar sudutnya 90 derajat. Begitupun juga di sudut T ini. Coba diperhatikan di segitiga yang berwarna hijau, sama seperti tadi ya. Untuk mencari rumus dari garis singgung persekutuan dalam bisa diaplikasikan dengan teorema Pythagoras. Kita perhatikan kembali di segitiga yang berwarna hijau. Kita akan mencari panjang PQ. Ya, PQ di PT ini sudah diketahui, yaitu R1 plus R2 dan PQ-nya adalah D. Maka TQ sama dengan akar dari PQ pangkat 2 dikurangi R1 plus R2 pangkat 2, atau ya, RS sama dengan, karena PQ di sini termasuk D, maka Ibu tulis RS sama dengan akar D pangkat 2 dikurangi jari-jari pertama ditambah jari-jari kedua dipangkatkan 2. Diingat, PQ dan RS panjangnya sama seperti garis singgung persekutuan luar sebelumnya. Contoh yang pertama, panjang jari-jari sebuah lingkaran 6 cm. Jarak titik P di luar lingkaran dari titik pusat lingkaran 10 cm. Hitunglah panjang garis singgung lingkaran yang melalui titik P. Nah, kita gambar dulu bila ada sebuah soal cerita seperti ini ya. Jari-jarinya ada 6 cm. Kemudian jarak titik P di luar, berarti titik P ini berada di luar lingkaran. Berjarak berapa? 10 cm dari pusat lingkaran. Dari titik ini ke titik sebarang yang berada di luar lingkaran ini berjarak 10 cm. Ibu gambarkan seperti ini. Titik P berada di luar ya. Hitunglah panjang garis singgung lingkaran yang melalui titik P. Garis singgungnya berada di mana? Kita lukiskan. Garis singgungnya ada di sini ya. Melalui titik P, diingat. Nah, Ibu misalkan di sini titik Q, maka garis singgungnya yang mana? Yaitu QP. Diingat sifatnya, sifat dari garis singgung itu selalu tegak lurus dengan jari-jari, maka di sini membentuk sudut siku-siku. Maka berlaku teorema Pythagoras. PQ sama dengan akar dari OP pangkat 2 dikurangi OB. Maaf ya, ini bukan OB ya, ini OQ pangkat 2. Ya, ini kan masih ingat ya rumus Pythagoras. Selanjutnya kita substitusikan. OP-nya di sini 10 cm, maka di sini OB 10 pangkat 2. OQ-nya ada 6, berarti di sini 6 pangkat 2. Kita hitung. PQ-nya adalah 10 pangkat 2 itu 100, 6 pangkat 2 adalah 36. Maka PQ sama dengan akar 64. Berapakah hasil dari akar 64? Benar, PQ adalah 8 cm. Jadi, panjang garis singgung PQ adalah 8 cm. Coba diamati, bila nanti ada pertanyaan bisa tanya ke Ibu ya. Selanjutnya, kita masuk contoh yang kedua. Ada dua lingkaran berjari-jari 11 cm dan 4 cm. Jarak kedua lingkaran tersebut 10 cm. Tentukan panjang garis singgung persekutuan luar dan garis singgung persekutuan dalam kedua lingkaran. Penyelesaiannya, kita tentunya harus menggambarkan ilustrasi tersebut. Ada lingkaran P dengan jari-jari 11 dan lingkaran Q dengan jari-jari 4 cm. Jarak kedua lingkaran tersebut adalah 10 cm. Yang dimaksud dari mana? Jaraknya itu ya dari lingkaran P ke lingkaran Q itu 10 cm. FH di sini termasuk garis singgung persekutuan luar. Mari kita hitung dulu. Masih ingat rumusnya? Ya, FH sama dengan akar dari diameter pangkat 2 dikurangi jari-jari pertama dikurangi jari-jari kedua yang dipangkatkan 2. Kita substitusikan. Berapa D-nya? D diambil dari mana? Dari titik pusat lingkaran pertama ke titik pusat lingkaran yang kedua. Berapakah panjangnya? Benar. D adalah 25.
Dari mana 25? 11 ditambah 10 ditambah 4. Kita substitusikan. FH sama dengan akar dari 25 pangkat 2 dikurangi jari-jari yang pertama tadi 11 ya, dikurangi 4 dipangkatkan 2. Kita hitung terlebih dahulu yang berada di dalam kurung, maka di sini FH sama dengan akar dari 25 pangkat 2 dikurangi 7 pangkat 2. 25 pangkat 2 adalah 625, 7 pangkat 2 adalah 49. Maka FH di sini adalah 576. Berapa hasil dari akar 576? Benar, FH adalah 24. Jadi, panjang garis singgung persekutuan luar adalah 24 cm. Nah, ini pertanyaan yang kedua belum terjawab, yaitu garis singgung persekutuan dalam kedua lingkaran. Mari kita bahas. Ya, seperti ini tadi ilustrasinya, kita lukis dulu garis singgung persekutuan dalam itu berada di mana? Nah, di sini di potongan antara R dan S. Maka garis singgung persekutuan dalamnya di sini bernama RS. Ditulis dulu rumusnya. RS sama dengan D pangkat 2 dikurangi jari-jari pertama ditambah jari-jari kedua yang dikuadratkan. Kita substitusikan. D-nya 25, jari-jari yang pertama 11 dan jari-jari kedua 4. Kita hitung. Nah, 25 pangkat 2 adalah 625 dan 15 pangkat 2 adalah 225. Maka RS sama dengan akar dari 400. Berapakah hasil dari akar 400? Benar, RS sama dengan 20 cm. Jadi, garis singgung persekutuan luar adalah 20 cm. Latihan soal, jangan lupa latihan soal ini dikerjakan dengan sungguh-sungguh ya. Langkah mengerjakannya ditulis di buku, nanti difoto kemudian dikirim melalui Google Form yang sudah tersedia di Classroom. Soal yang pertama, perhatikan gambar di bawah ini. Garis singgung lingkaran O adalah, ini pertanyaannya. Ya. Nah, gambarnya seperti ini. Di sini ada lingkaran O. Lingkaran O ini ada beberapa garis. Nah, yang termasuk garis singgung itu yang mana saja? Masih ingat kan tadi apa sifatnya dari garis singgung lingkaran? Pertanyaan yang kedua, perhatikan gambar di bawah ini. Nah, gambarnya seperti ini. Yang di sini diketahui panjang AM ini 25 dan BN-nya 10. Jika panjang MN-nya 39, maka panjang AB-nya berapa? Nah, silakan dihitung. Tapi tunggu sebentar, masih ada latihan soal yang ketiga. Diketahui panjang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran dengan pusat K dan L tersebut 30 cm. Jarak KL sama dengan 34 cm, jari-jari lingkaran K sama dengan 25. Jika panjang jari-jari lingkaran K lebih besar dari panjang jari-jari L, maka panjang jari-jari lingkaran L adalah. Supaya lebih mudah dalam mengerjakan, jangan lupa digambar dengan ilustrasi lingkaran seperti yang Ibu bahas di contoh yang sebelumnya ya. Itu akan mempermudah. Dan angka-angka yang sudah diketahui di sini silakan ditulis di ilustrasi gambar tersebut. Selamat mengerjakan, semoga mendapat nilai terbaik. Jangan lupa dikerjakan dengan sungguh-sungguh dan jangan lupa diupload di Google Form ya. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada hari ini bermanfaat. Ibu akhiri pertemuan pada hari ini. Dan jangan lupa tetap mengikuti pembelajaran di minggu selanjutnya. Dan tetap semangat, jangan lupa tetap menerapkan protokol kesehatan. Ibu akhiri, akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.